Shalom Antiokers and welcome to Antioquia Creative Talks, kisah para Antiokers. Bersama Sakti aku ini yang bakal temenin Anda selama beberapa menit ke depan. Tak terasa seminggu berlalu tapi kayaknya kelihatan banyak beda ya, karena memang beda Antiokers. Apa bedanya? Lihat dong. Sekarang semuanya jadi beda. Karena kita sudah preparationnya lebih besar lagi, karena episodenya juga makin banyak. Jadi kita tahu kemauan Antiokers pasti pengen lebih terang, pengen lebih luas. Tapi semua ini biarlah bukan untuk ukuran dan performanya ya, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Siap. Antiokers, seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol di Antioquia Creative Talks ini bareng narasumber-narasumber yang akan ngasih banyak insight, banyak ngasih hal-hal yang mungkin Antiokers nggak tahu, sekarang jadi tahu. Dan pada bulan ini, seperti yang udah pernah dibilang sama Pak Gembala, temanya kan adalah umat yang memuji dan menyembah. Jadi kita akan banyak bahas bulan ini seputar praise and worship dan hal-hal pelayanan lainnya lah. Kita akan ajak ngobrol narasumber. Dan pada hari ini kita sudah mengundang satu narasumber yang tidak mungkin beberapa Antiokers nggak tahu. Pastinya tahu. Siapakah dia? Dia adalah salah satu anggota band saya, namanya adalah Bapak Rafa Lantang atau biasa kita panggil dengan Kak Rafa. Halo Kak Rafa, selamat malam. Selamat malam semua. Selamat datang. Luar biasa. Kelihatannya sepi ya, tapi nanti kita akan bongkar ya. Nanti kita akan bongkar. Anyway, terima kasih Kak sudah hadir di sini. Luar biasa. Biasa. Kok beda sih? kalem. Oh, jadi memang kita tadi awalnya pengen serius, tapi kita rasa kita santai aja. Ya, pasti udah kenal dengan Kak Rafa Lantang. Dan sebelum kita mulai lebih lanjut Kak, saya biasanya seperti biasa, walaupun kita udah beda tempat, saya tetap mempersilahkan narasumbernya untuk ngasih tahu, memperkenalkan diri, kasih tahu nama lengkap, panggilannya siapa, terus pelayanan di Antioquia sekarang ambil apa aja. Dan kalau mau cerita-cerita hal lain boleh juga. Silakan Kak. Oke, selamat malam semua, selamat malam Antiokers. Nama saya Rafael Remo Lantang. Panggilannya ya apa aja sih, bebas. Bisa Rafa, bisa Rafael. Ya seenaknya aja lah, seenaknya Antiokers gimana. Terus ya puji Tuhan saat ini dipercayakan melayani sebagai koordinator musik, lalu sebagai pemain keyboard juga, dan ya tetap bantu-bantu dari segi sound system di Antioquia. Apalagi ya? Oh, saya punya anak 2, istri 1 aja. Iya. Ya anak sekarang umur berapa ya? Umur berapa ya? Nggak tahu ya. 6 tahun. 6 tahun. Terus yang kedua masih balita. Ya, puji Tuhan saat ini semuanya dalam keadaan sehat. Sehat walafiat ya, masih aman ya. Dan walaupun situasi Covid tapi nggak terpengaruh ya. Nggak terpengaruh. Masih bahagia selalu. Dan dengar-dengar katanya sudah pindah lokasi ya. Pindah Lokasi. Lebih jauh atau gimana? Lebih jauh sih, tapi nggak terlalu jauh sih, tapi ya oke lah. Oke. Jadi kalau Antiokers mau mampir udah boleh ya. Boleh. Anyway, sebelumnya thank you Kak udah mau hadir di sini. Kita bakal banyak ngobrol banget, tapi ini kayaknya bukan yang pertama kali ya, berarti. Bukan yang pertama kali. Sebelumnya yang kemarin itu yang Antiok. Yang bareng ya, bareng Antiok ya. Betul. Dan di Antiok juga Kak Rafa ini sebagai keyboardist juga. Dan seperti yang dibilang tadi Antiokers, Kak Rafa sekarang ini sudah mengambil jabatan sebagai koordinator musik di Antioquia Tebet. Mungkin banyak yang ngomong gini ya, mungkin apalagi jemaat lama, oh bukannya Bang Sonang, bukannya dari awal tuh Bang Sonang masih handle gitu. Tidak, karena udah dijelaskan di podcast sebelumnya kalau Bang Sonang udah pindah ke Lombok ya, dan pindah ke Kak Rafa ya. Jabatannya sekarang ya, sampai seterusnya kita nggak tahu ya. Kita harapkan sampai nanti ya, sampai selama-lamanya. Tenang, nanti pasti ada pergantiannya juga. Tapi aku pengen tahu Kak, dan mungkin Antiokers juga pengen tahu, waktu pergantian dari Bang Sonang ke Kak Rafa itu kejadiannya kayak gimana? Iya, kalau ini pergantiannya itu tahun lalu ya. Jadi ya pada saat itu saya lupa pada saat acara apa. Pokoknya kalau nggak salah waktu itu lagi ada acara ramai sekali. Kalau nggak salah acara sekolah minggu. Tiba-tiba Pak Gembala panggil Raf, sini coba. Wah, ada apa nih ya kan? Soalnya jarang-jarang dipanggil Pak Gembala gitu kan. Iya. Oh, jadi ada pas di sekolah minggu panggil Kak Rafa Pak Gembala gitu. Orang manggil Kak Rafa Pak Gembala gitu. Bukan. Oh, bukan. Dipanggil Jayus ya. Sekarang bisa Jayus kalau kayak gini udah bisa Jayus. Bukan. Dipanggil sama Pak Gembala. Diminta waktu sebentar buat ngobrol. Udah ikut masuk ke satu ruangan. Pada saat itu
terus Bang Sonang masuk. Nah, ini udah tahu arahnya kemana sebenarnya. Udah tahu arahnya kemana karena memang Bang Sonang pada saat sudah mau pindah, sebelum mau pindah kan Bang Sonang ada ibadah, ada segala macam seperti itu. Jadi sudah ada wacana kalau Bang Sonang akan kembali ke Lombok. Jadi pada saat itu ya Pak Gembala bilang, Raf ini gimana kalau misalnya ganti sebagai melanjutkan pelayanan apa yang sudah Bang Sonang laksanakan selama ini. Ya udah, pada saat itu saya cuma tanya sama Pak Gembala, Kak, ini pertanyaan atau pernyataan, Kak? Ya udah, ya abis itu ya Pak Gembala ya ketawa, berarti ya pernyataan. Ya udah Kak, karena memang sudah diembankan tugas seperti itu ya kita harus terima gitu. Karena semuanya kan juga untuk kemuliaan Tuhan ya. Pelayanan ini kan nggak ada buat diri sendiri, nggak ada buat gembala, nggak ada buat siapa-siapa. Jadi ya kurang lebih ceritanya seperti itu. Nggak lama setelah itu memang ada serah terima dengan Bang Sonang. Itu kalau nggak salah di rapat koordinasi seluruh pelayan. Nah situ ada serah terima dan mulai saat itu ya istilahnya ya sudah sah untuk melanjutkan pelayanan yang Bang Sonang sudah laksanakan gitu sih. Ada titipan sendiri nggak sih dari Bang Sonang gitu pada saat ngomong nanti kamu bakal ngadapin ini gitu? Ada. Jadi sebelum perpindahan itu memang ada beberapa pesan-pesan Bang Sonang, harapan Bang Sonang itu pada dahulu kita memang pelayanan jumlahnya nggak terlalu banyak, jumlah pelayan yang ada tidak terlalu banyak, jadi yang diandalkan kebanyakan yang itu aja gitu. Cuma lanjut pindah ke sini ya dengan jumlah pelayan yang banyak, dengan jumlah pelayan yang cukup mumpuni gitu, jadi diharapkan pelayanan Antioquia bisa lebih dalam artian bisa lebih maju lagi dalam melayani baik dari segi kualitas maupun kuantitas pelayanan yang ada gitu sih. Dan udah kelihatan kah ketika udah mengemban jabatan itu apakah 100% sama seperti bayangan atau kok nggak seberat itu, atau mungkin kok ternyata lebih berat dari itu ya? Ada sempat ya jadi pada saat sudah jadi koordinator itu memang ada beberapa yang sudah diberitahu oleh Bang Sonang, ada istilahnya ada ketentuan atau pakem-pakem yang memang kita harus lanjutkan. Nah itu ya memang kalau dibilang berat ya pasti berat gitu. Tapi ya itu ya kita jadikan ya tantangan aja, gimana sih mengkoordinasi suatu pelayanan musik khususnya di Antioquia gitu. Karena jumlah pelayan yang ada sekarang juga cukup banyak kita gitu. Ya meskipun ada beberapa yang ya karena kesibukan masing-masing untuk minggu ini nggak bisa pelayanan dulu ya karena institusinya, itu nggak masalah sih. Gitu sih. Itu tadi udah dibocorin juga ya, maksudnya bukan beban, apa namanya? Tantangannya apa yang didapatkan selama koordinator musik. Tapi privilege-nya apa Kak? Maksudnya sukanya yang bisa didapatkan apa yang nggak bisa dilakukan dulu sebelum menjadi koordinator musik sekarang bisa? Yang pertama saya jadi tahu gitu, maksudnya oke, untuk pemain keyboard ternyata ada sebanyak ini ya jumlahnya ya. Karena pada saat sebelum jadi koordinator yang saya lihat dia lagi ternyata jumlahnya cukup banyak gitu. Terus pemain bass pun kita jumlahnya cukup banyak dan ya memang pada saat itu Bang Sonang benar-benar ngasih satu file yang dari dia pertama jadi koordinator sampai terakhir gitu. Jadi saya bisa lihat historinya gitu. Kira-kira siapa yang dulu pelayanan, siapa yang, jadi ya pada saat itu ya memang kita tujuannya kita coba bangun lagi beberapa teman-teman pelayanan yang dulu pernah melayani tapi sekarang sudah tidak gitu sih. Itu salah satunya. Dan masih banyak lagi yang mungkin gak bisa, karena salah satunya juga kalau nggak salah Antioquers privilege yang didapatkan adalah bisa ini ya, minta tolong sama pemusik untuk kalau ada acara apa-apa segala macam. Sekarang bisa untuk ini. Betul. Salah satunya itu. Nah, Kak Rafa tadi udah ceritakan privilege-nya apa, tantangannya seperti apa dan sebagainya. Kita mungkin masuk ke spesifik ke tugas ininya ya. Sebelum kita lanjut, kita ada diskusi sebenarnya yang mungkin akan mengarah berat, semi berat dan mungkin atau berat. Jadi kita harus pemanasan dulu nih. Sebelum masuk ke topik-topik itu Kak, sebagai koordinator musik, tugasnya apa Kak? Yang perlu mungkin orang nggak bisa jadi udah tahu atau mungkin hal yang belum tahu. Jadi
yang mungkin yang selama ini sudah banyak orang tahu, ya sesuai dengan namanya, koordinator berarti mengkoordinasi setiap pelayan-pelayan yang ada. Salah satunya yang ngatur jadwal, itu udah pasti dan semua orang pasti udah tahu. Tapi ada beberapa yang saat ini kita coba untuk bangun. Jadi kita mau coba cari pemain musik yang dari pada saat dia di sekolah minggu gitu. Jadi makanya beberapa bulan terakhir saya juga berkoordinasi dengan teman-teman pimpinan di remaja, terus teman-teman di pemuda, karena saya ya memang kita tujuannya kan untuk setiap orang bisa melayani Tuhan gitu. Jadi ya istilahnya tetap bersinergi sama bidang-bidang pelayanan yang lain gitu, terutama ya dari sekolah minggu, remaja dan pemuda, karena dari mereka ya semuanya ini yang pada nantinya ya akan menjadi pelayan juga di ibadah umum gitu. Jadi tetap bersinergi dengan pelayan-pelayan yang ada, terus ya tetap bersinergi juga dengan teman-teman petugas-petugas atau koordinator-koordinator WL, singer, pemain musik, tamborin, multimedia dan sound system itu juga. Jadi memang semuanya harus jadi satu kesatuan yang bagus. Gitu. Berarti nggak cuman komunikasi antar pemusik ya, berarti komunikasi antar tim juga sebenarnya. Betul. Semuanya harus dihandle berdasarkan koordinator masing-masing. Jadi misalnya di Antioquia itu kan ada yang pemain musik juga, pemain tamborin juga gitu kan. Ada yang pemain musik juga, ada yang singer juga gitu. Jadi kita harus sama-sama berkoordinasi di situ supaya pelayanan yang ada tuh tetap berjalan dengan baik gitu sih. Dan supaya pada saat tugas TPM juga itu terkoordinir dengan biar supaya jemaatnya juga nyaman dan biar ini jadi kemuliaan Tuhan. Ya. Kak Rafa, kita tadi udah ngobrol tentang Antioquia dan bagaimana tugasnya segala macam. Pastinya Kak Rafa punya ide-ide semacam gimana nih bentuk dari praise worship yang mau kita kasih buat jemaat seperti apa, bentuknya seperti dan sebagainya. Kalau dari Kak Rafa sendiri pengen tahu gitu, maksudnya sebagai Kak Rafa juga pemusik juga kan, penikmat musik mungkin sekuler atau juga rohani gitu. Praise worship itu menurut Kak Rafa itu apakah salah satu komponen penting gitu? Karena kenapa saya loncat ke pertanyaan ini, karena Antioquia sering ngerasa gitu kan, kalau misal ibadah gitu kan yang penting kan firman dan sebagainya. Benar gitu, itu benar sekali gitu. Tapi peran dari praise worship itu sepenting apa di dalam satu ibadah atau kegiatan lain, Kak? Iya, jadi kalau sebuah pujian dan penyembahan atau praise and worship itu memang nggak bisa dipisahkan dalam satu, katakanlah dalam suatu ibadah gitu. Bahkan yang saya tahu konser-konser rohani di luar pun ya mungkin yang kita lihat memang terkadang cuma pujian penyembahannya, tapi sebenarnya di situ pun ada firmannya juga yang dimasukin gitu. Jadi kenapa praise and worship ini jadi salah satu yang penting? Karena bukan kebanyakan ya. Jadi ada orang yang datang ke gereja tuh benar-benar katakanlah dia punya masalah atau dia ada pergumulan yang berat banget, ya kan? Jadi disitulah momen ya udah ini saatnya menyerahkan seluruhnya ke Tuhan gitu, lewat pujian dan penyembahan kita serahkan ke Tuhan masalah kita, pergumulan kita kayak gimana. Nanti kalau kita sungguh-sungguh memuji Tuhan, menyembah Tuhan, ya nggak menutup kemungkinan pada saat firman Tuhan oleh Pak Gembala atau pembawa firman, jawabannya tuh ada gitu. Jawabannya ada gitu. Wah, jadi pulang gereja tuh ada kelegaan sendiri gitu. Jadi itu yang membuat praise and worship itu salah satu yang penting di suatu ibadah gitu. Jadi itu di saat dimana kita membawa semua pergumulan kita, masalah kita, dimanapun, pokoknya apapun yang kita alami, ya di situ saatnya kita kasih ke Tuhan. Tuhan tolong ini kayak gini, ya udah di situ. Makanya praise and worship itu penting buat bukan maksudnya bukan penting untuk dijalani ya, tapi itu sebenarnya hak dari suatu anugerah dari Tuhan buat kita. Ya udah, ini Tuhan udah kasih jalan untuk menyerahkan masalah kita, ya masa kita nggak manfaatkan gitu sih. Tapi kalau yang aku tangkap sebenarnya memang untuk bridging juga ya kayak dari kita luar yang kita banyak nih pikiran kita nih segala macam masuk sebelum dikasih sesuatu kebenaran firman Tuhan, ada jembatannya di situ. Betul. Berarti bisa saya bilang ini adalah komponen penting, tapi bukan kita nggak bilang paling penting dan sebagainya. Yang penting itulah penting gitu. Firman Tuhan penting, praise worship dan penting. Kalau misalnya ada ibadah, Kak, kita tadi bilang penting dan nggak penting. Boleh nggak sih sebenarnya dalam satu ibadah gitu, nggak semua ibadah, dalam satu ibadah gitu ada porsi praise worship yang lebih besar porsinya dibanding dengan firman? Nggak semua, tapi mungkin sekali-sekali gitu.
Eh, Kalau udah bicara seperti itu mungkin kembali lagi ke format ibadahnya seperti apa. Ya, apakah memang sekarang trennya kan praise and worship night atau praise and worship apapun bentuknya itu. Jadi pada saat kita nyanyi di tengah-tengah masuk firman Tuhan, mungkin cuma 15 menit atau 20 menit gitu. Terus habis itu nyanyi lagi sampai habis. Atau ya memang benar seperti tatanan ibadah yang sudah biasa kita jalani. Jadi kita nyanyi pujian, istilahnya menu utamanya firman Tuhan di belakang seperti itu. Gitu. Itu sih tergantung format bentuk ibadahnya sih. Tapi kalau ditanya mungkin atau enggak mungkin aja mungkin aja. Ya balik lagi sebenarnya konsep sih ya, intinya konsep. Betul, balik ke konsep ibadahnya format. seperti apa. Ya. Nah, udah banyak kita pelajari bahwa ternyata praise worship itu perlu dan itu penting dan sebagainya. Pastinya itu udah dari zaman kapan itu udah kepikiran lah, dari ya luar negeri juga punya banyak tim praise worship juga ya, sama juga di Indonesia juga punya. Boleh share gak sih Kak, maksudnya kita pasti juga pengen belajar gitu setiap perkembangan zaman gitu, karena baru-baru ini saya juga ngeliat Young and Free kan, Hillsong Young and Free. Saya kita terlepas dari anak muda dan sebagainya ya, yang penting mereka adalah praise worship gitu. Mereka sekarang ini udah mulai apa ya, kalau dulu kan konsepnya kalau main musik itu alat musik biasa dan sebagainya, mereka ada semacam EDM sekarang udah dipakai juga dan sebagainya. Boleh jelasin nggak sih maybe historinya dulu gitu, generasi ke generasi praise worship yang ada di sekeliling kita, ya. Ya memang kalau bicara present bagaimana bentuk praise and worship memang generasi ke generasi berbeda gitu. Pada saat mungkin 20 tahun yang lalu atau mungkin bahkan 30 tahun yang lalu, kadang-kadang tuh ya musik ya cuma nyanyi atau pakai organ aja yang pipanya besar-besar seperti itu. Terus makin kesini makin berkembang dan kalau saya pribadi itu sih nggak terlalu bermasalah gitu. Lalu masuk kita di tahun 90-an yang pada saat itu ya ada symphony worship juga kalau nggak salah. Di situ ada ya para senior musik-musik yang ada. Lalu masuk ke tahun 2000-an ya kita sudah tahu semua mengenai true worshippers atau dulu ada lagi namanya saya lupa apa namanya, ada harvest music dan lain-lain. Nah itu sudah mulai mengarah ke full alat musik yang dipakai. Nah masuk ke tahun 2000 ya 2000-an 2010 sampai tahun ini agak sedikit bergeser lagi jenis musiknya gitu. Jadi ya seperti yang Sakti bilang, kalau di luar negeri itu Hillsong Young and Free ya mereka lebih ke arah electronic dance music ya, seperti itu EDM. Terus kalau misalnya kita bicara ke lokal atau Indonesia ya sudah banyak lah. Saya yakin Antiokers juga udah tahu jenis-jenis lagu rohani yang ada seperti apa. Perbedaannya jelas mencolok sekali gitu. Pada saat dulu main musik ya simple ya kan. Cuma sekarang sudah banyak ya katakanlah mungkin si pemain keyboard itu nggak cuma bunyinya piano dan string aja gitu, dia bisa bunyi synthesizer, dia bisa bunyi organ, bisa bunyi apapun bentuknya itu gitu sih. Gitu. Dan pastinya berbeda-beda gereja punya fasilitas yang beda-beda juga. Betul. Gitu kayak ada yang memang sanggup dan sebagainya. Betul. Tapi ada gereja-gereja saya mungkin terlalu dangkal bahasanya, tapi kita anggap tradisional musik apa namanya pemahaman tradisional yang pakai musik yang mungkin organ dan segala macam. Apakah mereka terlepas dari beda-beda gereja sebagainya gitu, apakah mereka harus ikut adaptasi juga gitu, bahwa makin kesini pakai EDM atau lebih fresh gitu, apakah mereka juga harus kebawa dengan alat musik yang ada sekarang? Nggak seharusnya seperti itu ya. Jadi kalau saya boleh bilang ya kita ikutin aja Tuhan maunya kemana gitu. Kalau memang kalau saya yakin bahwa setiap gereja itu nggak ada bedanya gitu. Cuma ada masing-masing tugas yang diemban sama gereja tersebut gitu. Katakanlah misalnya gereja A, oke, dia sasarannya mungkin anak muda. Ya otomatis juga pasti akan diarahkan oleh Tuhan untuk menjangkau anak-anak muda dengan musik anak-anak muda gitu. Atau ada gereja yang apa ya dibilang ya mungkin yang Sakti bilang lah tradisional. Ya dia mungkin untuk menjangkau jemaat Tuhan yang ya saya bisa maksudnya bukan ketinggalan zaman ya, bukan ya. Ya memang seperti itu, dan itu nggak bisa dibedain tugasnya gitu. Yang ini yang muda ini karena ngikutin zaman lebih penting, yang ini nggak penting, nggak bisa dibedakan. Itu semua sama gitu.
berarti konsepnya adalah apa yang ada ya nggak apa-apa selama Nggak apa-apa. Selama karena- kita melayani Tuhan, ya kita tahu lah dulu kan zaman dulu mana ada sih alat elektronik seperti itu kan, paling rebana, kecapi dan lain-lain kan, ya gitu. Gitu sih. Maybe aku pengen tanya gini Kak, karena ada beberapa pendapat ya, maybe netizen, mungkin netizen kita kalau bahasa sekarang itu dan netizen banyak yang bilang, oh itu sama-sama Kristen gitu. Tapi cara kita menanggapinya seperti apa? Maksudnya gini, ada yang bilang, oh gerejanya gitu ya, wah musiknya gini ya kayak disco dan sebagainya, itu satu. Terus mungkin misalnya, oh itu terlalu dahsyat, terlalu sangar gitu, jadinya wah apakah dapat kandidatur seperti itu. Nah, menanggapi pendapat-pendapat yang seperti itu, apa yang harus kita respon? Ya, ya itu memang sudah beredar udah kurang lebih 5 tahun belakangan ya. Jadi isu seperti itu ada yang kok gereja tapi kok kayak lampunya gemerlap, kelap-kelip, terus musiknya juga EDM yang dentumannya tuh ya begitulah, kita tahu lah. Menanggapi hal seperti itu ya kalau saya pribadi saya nggak menyalahkan yang seperti itu, tapi ada baiknya kita lihat pada saat cocoknya kita di mana sih gitu. Kalau memang kita ngerasa oke di yang mungkin yang Sakti bilang mungkin agak sangar ini, tapi kita bisa dalam artian ya itu yang saya pertama bilang, oke dengan ini ya mungkin penyerahan atau segala pergumulan atau bahkan menjadi berkat ya kenapa tidak gitu. Atau dengan musik yang slow atau yang 8 beat seperti biasa itu tapi sudah melegakan juga, itu juga nggak masalah gitu kondisinya. Karena saya tahu juga, saya sering ngobrol sama Kak Rafa juga, kita ngebahas banyak gereja-gereja praise worship juga. Seperti contohnya kalau NDC ministry NDC worship itu musiknya mereka banyak menggunakan ya ornamen-ornamen, singkup-singkup dan sebagainya, dan itu membuat wah ini ada yang seperti ini nih genrenya gitu. Ada juga seperti symphony worship yang kalem, tenang gitu, dan itu apa namanya ya sama gitu, bagus juga dan enak gitu dengar. Jadi artinya memang bukan perkara cara mereka membawakannya, tapi memang kita dapat gak gitu. Kalau misalnya kita misalnya nggak dapat berarti ya udah gitu. Iya, tapi kalau bukan berarti kita nggak dapat terus kita yang itu salah, nggak juga, nggak bisa juga gitu. Artinya ya settle aja dengan apa yang kita memang dapat gitu ya. Nah, itu kita tadi udah banyak bicara praise worship di mana-mana. Ke gereja mana, di luar negeri sudah bahas juga, Hillsong, Presence Secular dan sebagainya. Di Indonesia juga tadi kita udah ngobrol kayak ada JPCC, ada juga Harvest Ministry dan lain-lain sebagainya. Kita akan balik ke gereja kita. Tadi udah diobrolin gereja kita sekarang ini karena udah bilang tugasnya apa segala macam. Aku pengen tanya dari internal Antiochianya, keadaan praise worship-nya sekarang seperti apa? Ya, untuk tim pelayan Antioquia saat ini ya puji Tuhan kita punya tim yang cukup solid. Jadi dari pemain musik baik kita mulai dari worship leader, terus ada singer, ada pemain musik juga, tamborin, bahkan sekarang yang cukup vital pada saat ini multimedia, sound system. Itu semua sudah bisa bersinergi dengan baik gitu. Cuma saya tetap pasti ada ruang yang bisa bikin kita lebih maju ya, jadi lebih develop. Jadi kalau di balik ke pertanyaan gimana sih kondisi sekarang, udah solid gitu, tapi ada beberapa ruang yang mungkin kita bisa lebih baik lagi di hal seperti itu sih. Bisa. Ya seperti bilang tadi ya, masih ada yang bisa diimprove, tapi saat ini sudah cukup solid ya. Saya pengen satu-satu bedah. Boleh. Mumpung kita masih banyak waktu, saya pengen bedah satu-satu dari sisi WL dan singers. Apa yang semakin berkembang dan saat ini sekarang udah mungkin beberapa Antiochers yang jemaat lama mungkin nggak tahu, sekarang udah ada ya gitu. Apa yang dipunya gitu? Ya, kalau dari worship leader sama singer yang selama saya beribadah dan menjadi koordinator musik di Antioquia, memang cukup sekarang kalau bisa dibilang dari segi pemilihan lagunya cukup luas ya, gitu. Segi pemilihan lagu cukup luas karena memang pilihannya lebih banyak. Tapi sisi baiknya berarti setiap WL yang ada atau singer yang ada, ini dia suka denger banyak lagu rohani. Itu sisi baiknya. Karena katakanlah mungkin kadang-kadang gini, kalau ini pribadi saya. Jadi misalnya saya dapat lagu,
kok kayaknya gue baru denger lagu ini. Iya. Tapi ternyata si WL udah menguasai lagu itu gitu. Itu salah satu yang ternyata pemilihan lagunya atau pengetahuan lagu rohaninya itu sudah jauh berkembang. WL dan Singer. Dan pemusik juga pastinya. Pemusik ya kita harus berkembang, mau nggak mau kita ngikutin gitu. Artinya yang pelajaran yang bisa kita dapat artinya adalah meskipun kita udah tahu banyak lagu segala macam, tapi kalau ada lagu baru kita harus berani adaptasi. Betul. Jadi kalau misalnya ada lagu baru, jangan anggap itu sebagai suatu aduh susah nih, nggak bisa nih kayak gini. Tapi ya kita coba sama-sama belajar, kita jadikan itu suatu tantangan. Kalau memang kita bisa ya kenapa nggak kita lakukan gitu. Yes. Gitu. Baik itu berlaku ya kadang-kadang ada pemain musik juga aduh susah banget sih lagunya. Kita sama-sama belajar lah gitu. Itu tadi yang frontliner. Frontliner. Yang dilihat oleh jemaat Ya. yang dari depan gitu. Ya. Sekarang aku pengen kita bongkar yang belakang Belakang layar. Seperti yang dibilang tadi ada perkembangan di multimedia dan sound. Ya. Di multimedia koordinatornya siapa saat ini? Kaliga dan David ya. David, ya. Dan Adam juga ya. Katanya Adam. juga sekarang pegangnya Adam juga. Adam luar biasa loh itu. Iya. Itu keren banget tuh sebagai multimedia memang luar biasa. Kalau sound sekarang ini saudara Olan ya, saudara Olan. Olan Joshua. Perkembangannya yang maybe Antiokers ada beberapa yang miss gitu. Apa yang sekarang berkembang? Ya, ya memang dengan situasi saat ini sepertinya tim sound system dan multimedia dipush untuk lebih berkembang ya gitu. Jadi ya udah, ya mau nggak mau lo pokoknya harus kayak begini gitu. Istilahnya seperti itu. Kalau bicara sound system dahulu, ya kita dulu tahu pada saat sound system kondisi kita gimana. Tapi memang perkembangan sound system cukup signifikan di Antioquia. Jadi, tapi memang tetap kita masih terus belajar gitu gimana sih cara dapetin bunyi yang lebih baik gitu, yang enak didengar jemaat yang di rumah pada saat ini. Ya sumber daya manusianya pun kita tetap latih gitu. Kita tetap latih gimana sih cara setting bunyi yang oke, misalnya worship leadernya dia, pemain musiknya ini, singernya ini gitu. Cara setting balancing bunyinya dan lain-lain itu semua kita terus latih. Terus kalau bicara multimedia ya mungkin yang saat ini lebih ya sangat vital ya kalau multimedia saat ini, karena semuanya berhubungan larinya ke multimedia. Bahkan sound system pun kita kayaknya sound system berharap ke multimedia untuk dikirim ke misalkan YouTube atau Facebook atau apapun bentuknya itu. Tapi itu selain itu juga Antioquia kan juga ada pelayanan yang saya nggak tahu apakah ini masuk multimedia atau enggak. Ada juga pelayanan yang di sosial media yang kita upload tiap hari gitu. Multimedia Antioquia. Itu jadi cukup ini juga sih, cukup jelas perkembangannya, cukup maju. Dan itu rata-rata ya. Kita belum sebutin pelayan yang lain gitu ya, kayak tamborin dan juga aser. Wah itu peran-peran luar biasa. Tapi secara umum kita sudah mulai mengembangkan diri supaya ini boleh menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Betul. Itu udah cerita tentang pelayannya, terus apa-apa aja yang dilakukan dalam pelayanan Antioquia. Kebijakannya seperti apa Kak? Pastinya ada dong do and don'ts, apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Ya, kebijakannya kalau karena saya koordinator musik, mungkin saya akan spesial dulu ngomong untuk musik. Kebijakannya untuk yang do dulu ya. Yang pertama, dia harus ya pasti mengasihi Tuhan Yesus. Amin. Yang kedua, rajin beribadah pasti. Yang ketiga, rindu melayani. Itu sih. Gitu. Jadi selanjutnya ada, tapi kalau menurut saya 3 ini yang harus dimiliki dulu. Oke. Gitu. Terus kalau bicara don'ts-nya, pertama jangan merusak diri. Contoh masih katakanlah masih merokok, itu kalau bisa jangan. Gitu. Atau ada hal-hal lain yang ya sesuai dengan, pokoknya kita lakukan sesuai hal dengan firman Tuhan aja. Yang di luar firman Tuhan ya jangan. Ya gitu. Itu sih. Kalau dari musik gitu. Nanti mungkin kita akan ngobrol banyak ya, mostly sebenarnya itu bisa berlaku untuk pelayanan juga bisa. Tapi kebijakan itu juga ada juga campur tangan dari Pak Gembala atau Bu Gembala sih. Gitu. Dan itu apakah ada semacam kayak evaluasi gitu nggak sih, maksudnya sepertinya tahun ini pelayan-pelayannya melakukan seperti ini gitu, tahun depan dibentuk suatu evaluasi supaya diobrolin nih ada yang harus dikembangkan atau enggak?
Iya, untuk tim pelayan ini kita kan ada rapat koordinasi setiap rapat koordinasi koordinator gitu. Nah di situ kita akan bahas apa yang sudah kita lakukan di tahun sebelumnya, terus apa yang akan kita coba capai di tahun berikutnya gitu. Semua kita diskusikan di rapat koordinasi tersebut, gitu sih. Jadi tetap dipantau ya, Betul. dimonitor ya perkembangannya seperti Betul. apa. Kak Rafa, kita sebelum mau masuk ke akhir-akhir, aku yakin pasti banyak jemaat Antioquia, Antiokers juga yang mendengarkan sekarang ini, maybe tertarik untuk jadi pelayan. Dan seems Antioquia ini untuk mencari pelayan, aku nggak tahu nih, mungkin bisa di-share juga cara menjadi pelayan di Antioquia itu seperti apa. Sebelum kita masuk cara apa namanya ya, apakah ada seleksi atau enggak, tapi cara menjadi pelayan di Antioquia seperti apa? Cara menjadi pelayan di Antioquia spesifikalinya nggak terlalu nggak terlalu bersyarat banget. Cuma yang pasti ya dia harus yang tadi saya bilang harus mengasihi Tuhan Yesus, rajin beribadah gitu. Dari situ saya yakin semua koordinator pelayan yang ada tuh selalu membuka kesempatan untuk setiap jemaat yang ada mau melayani apa, kita pasti akan terima gitu. Tapi seleksi pertama menurut saya tetap datang dari Pak Gembala kita gitu. Pak Gembala kita misalnya Sakti belum pelayanan, terus mau pelayanan nih, ngomong saya kan, Kak mau pelayanan dong. Oke, nggak apa-apa, tapi saya tanya Pak Gembala dulu ya gimana gini, seperti itu sih. Berarti tetap ada filter ya, walaupun koordinator sudah ditunjuk, tetap ada filter dari Pak Gembala dulu. Tetap ada. Misalkan saya sendiri ngelihat siapa nih, oh dia sering nih, tapi sebenarnya dia bisa main musik nih. Saya akan ngomong dulu ke Pak Gembala. Misalnya, Pak Gembala ini ternyata dia bisa loh main kayak gini-gini. Kira-kira gimana? Ya kalau Pak Gembala, oke, go ahead untuk di follow up. Baru saya follow up ke pelayannya. Gitu. Jadi memang ada tahapan-tahapan ya. Ada tahapan-tahapan, betul. Nggak bisa, ya bukan nggak bisa, tapi nggak serta-merta kalau udah ngajuin langsung gitu ya. Iya. Tapi simpel ya, seharusnya caranya simpel. Cuma di review sama Pak Gembala, udah bisa langsung. Di review sama Pak Gembala, ya mungkin bisa dibilang review Pak Gembala bersifat rohani. Lalu mungkin balik ke koordinator, kita akan lihat dari bukan berarti dipilih berdasarkan kemampuan, skill dan lain-lain. Kita lihat juga ya seperti yang saya bilang, ada filternya. Nanti mungkin kita teman-teman semua koordinator juga berharap pada saat dia masuk pelayan itu ada suatu kebanggaan di dalam diri dia, ada suatu kerinduan di dalam diri dia, dan ada suatu keinginan untuk membangun dirinya sendiri gitu. Contoh misalnya singer nyanyi, ya kalau biasanya cuma nyanyi di dalam mobil atau nyanyi di mana gitu pakai headset, terus tiba-tiba dia jadi pelayan, ya dia ada kemauan untuk gimana ya caranya supaya kemampuan nyanyi saya bisa lebih baik. Begitupun sama dengan worship leader, begitupun sama dengan pemain musik. Les nyanyi misalnya gitu ya. Bisa. Kalau yang musik, les musik gitu ya. Ya kalau memang dia punya kerinduan untuk membangun diri dia dengan les musik, ya kenapa enggak gitu. Nah itu satu, mungkin kebetulan saya tadi keceplosan ngomong les musik. Sebenarnya di Antioquia sendiri ini ada nggak sih sebenarnya pelatihan untuk para pemusik yang pengen sebenarnya juga mungkin belum bisa atau mungkin belum terlalu mahir tapi pengen belajar, atau kedepannya ada rencana seperti itu? Setahu saya beberapa tahun lalu ada. Jadi pada saat saya masih jadi anggota pelayan musik, kalau nggak salah waktu itu Om Paulus juga handle, Om Paulus juga handle untuk pembinaan pemuda. Jadi mungkin teman-teman pemuda yang dulu pernah sama Om Paulus diajarin, mungkin bisa coba, ayo kita mulai lagi melayani seperti itu, gitu. Dulu sih ada, tapi untuk kedepannya ini memang program jangka pendek dan jangka panjang sebenarnya. Jangka pendek ini kita akan coba cari beberapa apa ya istilahnya, bukan nominasi ya, apa sih, beberapa kandidat dari remaja, pemuda gitu. Nanti kita akan coba bikin pelatihan, mungkin ya dari kita untuk kita gitu. Contoh misalnya yang latih bass, ya udah ya dari pelayan bass yang ada aja ngelatih ke yang ini. Terus misalnya drum dari yang ada aja ngelatih gitu, drum gitu sih. Gitu. Sebelum kita mengakhiri ini Kak, tadi udah jelasin bahwa banyak pastinya seperti yang saya bilang, banyak jemaat yang pengen ikutan pelayanan di Antioquia. Silakan tinggal daftar ke koordinator masing-masing ya. Musik betul. Ada Kak Rafa,
di WL Singer ada Tata Esther dan juga Tata Esther ada sama Kaludi. Kaludi dan juga multimedia dan sound system, tinggal hubungi aja, nanti kita infokan ke siapa, tapi tetap filternya dari Pak Gembala gitu Iya. ya. Kita mau masuk ke closing statement Kak. Ya. Nah, jadi setiap podcast kita ini kita sudah masuk ke akhir dan saya biasanya mempersilahkan untuk narasumber untuk kasih closing statement. Closing statementnya kita harapkan seperti apa? Intinya Kak Rafa di sini adalah sesinya. Silakan ngasih tahu harapannya seperti apa, boleh untuk keluarga, boleh untuk kedepannya, rencana kedepannya. Salah satunya lagi adalah kerinduannya untuk pelayanan di GPD Antioquia seperti apa. Ya. Paling kira-kira gitu. Waktu dan tempat. Ya. Jadi harapan yang saya bicara untuk pelayanan Antioquia aja ya. Jadi harapan kedepannya atau visi dari mungkin ini visi pribadi atau cita-cita saya sendiri. Jadi kalau dari segi worship leader, singer, pemain musik, tamborin, multimedia, sound, semua itu kita bisa berkomunikasi pada saat pelayanan. Nah ini lari lebih sedikit ke teknis nggak apa-apa ya Sak? Ya, silakan. Jadi harapan saya dari setiap worship leader atau singer itu bisa berkomunikasi dengan musik tanpa harus ngasih tanda gitu. Gimana caranya? Ya ini memang mungkin ya namanya kita punya cita-cita ya. Jadi dari setiap pelayan atau pada saat ibadah itu mungkin saya bisa berharap ada satu orang yang memang benar-benar bertindak, kalau kita bicara lebih ke sini, bertindak sebagai produser. Dalam artian dia semua yang kontrol yang ada. Kalau misalkan kayak sekarang kan kita ibadah online streaming itu ada countdown timer dari tim multimedia. Nah mungkin kedepannya saya bisa berharap ada orang di belakang, mungkin di boothnya multimedia atau sound yang oke, semua standby ya, 3, 2, 1 gitu. Jadi semua musik, semua WL, singer, multimedia, kameramen, sound system tuh semua dengar dari apa yang dia ngomong gitu. Jadi terus dari segi musik saya harap ya kita semua sama-sama bisa belajar. Mungkin kedepannya kita akan coba gimana cara main musik dengan metronom gitu. Jadi ya pasti cukup sulit. Ya, saya juga tahu, saya juga perlu belajar. Cuma ya saya berharap kita bisa main untuk pakai metronom dan lebih rapi lagi. Jadi semua udah terkonsep rapi. Jadi ya kalau bisa dibilang mengurangi sedikit kesalahan glitch yang ada lah kalau pada saat pelayanan. Itu sih. Bisa. Dan kita harap itu yang perlu banget ya kita kembangkan gitu ya. Salah satunya metronom tadi, walaupun memang udah biasa lah pemusik kita tahu PR memakai metronom itu seperti apa, apalagi di live gitu ya. Jadi ya banyak lah, tapi kita berharap apa yang Kak Rafa sampaikan itu bisa terwujud. Oke, Kak Rafa, kita sudah bahas banyak banget dan senang banget udah ngasih insight baru buat kita semua, terutama apa yang dia rasakan di pelayanan Antioquia dan harapannya juga untuk Antioquia. Saya izin untuk ini Kak, biasa di akhir kita juga akan berdoa. Saya akan doain Kak Rafa, saya doakan untuk pelayanan di Antioquia juga, dan saya akan juga doakan Antioquia yang di rumah. Izinkan saya untuk boleh mendoakan kita semua. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa untuk segala berkat-Mu pada malam hari ini. Kami boleh berkumpul di tempat ini semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus, kami berterima kasih juga untuk diskusi yang telah Kau berikan kepada kami pada hari ini. Kami boleh berdiskusi banyak, kami boleh membahas apapun tentang praise worship Bapa. Bagaimana do and don't saya Tuhan, terutama di gereja kami GPD Antioquia. Biarlah Tuhan Yesus pegang terus pelayanan kami di Antioquia ini Bapa, agar kami boleh semakin berkembang, boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat yang hadir, terutama hanya untuk memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Kami berdoa untuk Kak Rafa Tuhan Yesus yang menjadi narasumber pada hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan bagi dia Tuhan untuk menyampaikan apa yang bisa menjadi Tuhan sesuatu yang berarti bagi kami semua, menjadi impact bagi kami semua. Kami berdoa untuk dia, untuk pekerjaannya, untuk keluarganya, untuk Kak Ulin dan juga kedua anaknya. Kami percaya Tuhan Yesus pegang Kak Rafa dalam setiap pelayanan Tuhan supaya dia boleh menjadi terang dan garam-Mu di dunia. Kami berdoa juga Tuhan untuk Antioquers yang sedang mendengarkan saat ini, sedang menonton saat ini. Kami berdoa untuk istirahat mereka pada malam hari ini. Kami percaya sepanjang hari ini mereka telah melalui banyak sekali hal, tapi kami percaya Tuhan Yesus akan berikan mereka istirahat yang luar biasa agar mereka besok bangun kembali dengan semangat dan juga stamina yang baru. Terima kasih Tuhan, segala puji syukur hanya bagi nama-Mu. Ampuni segala dosa kami Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Kak Rafa, once again thank you Kak buat hadir di podcast ini. Kiranya bisa
mampir lagi, kalau mampir lagi berarti ketiga kali. 3 kali dong. Tenang, kita akan undang yang lain. Tapi tetap kalau misal diundang, oke ya Kak ya. Gak masalah, Oke, gak masalah. thank you Kak, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Tuhan berkati. Dan juga buat Antiokers di rumah, thank you banget yang udah dengerin podcast kita hari ini. Dan seperti yang tadi kita udah diskusi ya, banyak banget hal-hal yang keren yang bisa kita bahas. Salah satunya adalah tentang bagaimana pelayanan di Antioquia sendiri, bagaimana konsep Pressworship secara universal. Tapi kita percaya bahwa sebenarnya bukan tentang bagus atau enggaknya Pressworship itu, tapi tentang hati kita mau melayani Tuhan seperti apa. Thank you juga buat Prof. Audrey Yunika yang udah bikin skrip yang keren banget hari ini, luar biasa. Tepuk tangan buat Audrey Yunika di rumah saja. Dan hari ini konsep kita baru, dan ini pernah banget pakai kayak gini, dan saya pengen meng-acknowledge beberapa member yang baru dan mereka akan terus ikut serta supaya mereka tetap semangat. Yang pastinya ada di audionya ada Profesor Scarlett, ada di videonya ada Adam Syaputra, dan pastinya ada Kak Eru dan juga Jojo sebagai tim sukses. Yeay, tepuk tangan dong, harus dengar yang ini, tepuk tangan. Ya, dan juga terima kasih juga buat Pak Gembala yang udah menyiapkan ini semua. Kalian percaya ini boleh menjadi berkat bagi jemaat dan Antiokers yang ada di rumah, dan juga pastinya kemuliaan buat Tuhan saja. Jangan lupa juga ada doa streaming di YouTube, Facebook, dan Instagram GPD Antioquia Tebet setiap Kamis pukul 6:30 malam. Renungan rohani giat hadir setiap hari di Instagram GPD Antioquia_Tebet ataupun Facebook GPDI Antioquia Tebet. Dan ibadah raya minggu kita Antiokers di Antioquia Tebet pagi pukul 8 dengan streaming melalui YouTube GPD Antioquia Tebet, dan juga ibadah siang pukul 11 tanpa streaming. Dan untuk minggu ini yang hadir adalah yang di grup A ya, yang di grup A. Jadi sesuai dengan listing dari Pak Gembala. Tapi kalau misalnya Antiokers belum tahu ada di list grup yang mana, boleh menghubungi silakan di sekretariat GPD Antioquia Tebet, atau boleh juga ke Pak atau Bu Gembala, silakan monggo saja. Dan juga pastinya program kita X Antioquia Creative Talk hadir setiap hari Selasa pukul 8 malam. Hari Selasa ya, kepotong tadi. Hari Selasa pukul 8 malam. Karena kalau setiap hari gempor juga kita. Dan salam sehat selalu, ikuti selalu peraturan pemerintah. Tetap berdoa dan ikuti selalu informasi GPD Antioquia Tebet melalui sosial media ataupun WhatsApp grup jemaat. Kalau gitu, this is the first time I say this in this church. Sakti Akunis signing out. Thank you so much for listening. God bless you all and bye-bye.